Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama kita di channel Lilin Putih. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan share untuk membantu kita berkembang lebih jauh. Oke guys, langsung ke cerita. Nah, cerita kali ini adalah kisah BEUBEUNJIT. Mak Haji itu perempuan solehah. Rajin ngaji, gak mungkin dia pelihara jin. Jangan ngada-ngada kamu, bentak ibuku. Ibu mau bukti. Ibu dengarkan, dia lagi ngaji sekarang. Ayo kita intip bu. Itu bukan Mak Haji yang ngaji, ada makhluk lain di dalam rumahnya, kataku. Sebuah cerita, akhir tahun 2020, Kiai Ahmad yang sudah jadi tetanggaku selama bertahun-tahun datang ke rumah. Beliau minta bantuan buat jual rumahnya. Kenapa dijual Pak Kiai? Tanyaku, saya mau pindah ke pinggiran kampung nak. Nemenin bapak saya yang udah tua, ucap Kiai Ahmad. Kiai Ahmad sudah tidak punya santri. Pesantrennya sepi. Dulu sih pas aku masih kecil rame banget santrinya, tapi sekarang udah gak ada santri sama sekali. Pesantren salafinya kosong melompong, gak ada satupun yang mau nyantri di sana. Bukan karena ada kasus sosial, tapi emang udah banyak pondok-pondok baru di kampungku yang digemari santri. Mereka lebih pilih ngaji ke Kiai baru ketimbang ke Kiai Ahmad. Pondokan kecil yang terbuat dari bilik bambu di depan rumah Kiai Ahmad sudah lapuk. Dulunya dipakai untuk tempat menginap santri. Tapi sekarang jadi tempat berteduh koloni kambing kalau kehujanan. Miris sih, tapi mungkin udah takdirnya. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Kiai Ahmad jualan ikan asin. Kadang kalau lagi ada rezeki, aku sebagai santri yang dulu pernah ngaji ke Kiai Ahmad, merasa kasihan dan aku borong dagangannya. Kiai Ahmad hidup sangat miskin semenjak tak punya santri. Beliau punya istri yang solehah dan tawakal dalam keadaan apapun. Beliau juga punya anak laki-laki yang sudah putus sekolah. Umur anak itu 17 tahunan. Nah, aku dan keluarga kaget banget sih pas Kiai Ahmad mau jual rumahnya. Padahal kami udah nyaman banget punya tetangga seorang Kiai yang rajin ngaji siang malam. Emang mau dijual berapa Pak Kiai? Tanyaku, 50 juta aja nak. Tolong infoin ke siapapun yang minat beli rumah saya, ujar Kiai Ahmad sambil tersenyum ramah. Ibuku muncul dari dapur sambil membawa nampan berisi kue kering dan segelas sirup. Dipertimbangkan lagi Pak Kiai, rumah Pak Kiai itu strategis loh di pinggir jalan. Bisa buat usaha, ucap ibuku. Dia kemudian duduk di atas sofa. Sudah bu, keputusan saya dan keluarga sudah bulat. Kasihan bapak saya sendirian di pinggiran kampung, ujar Kiai Ahmad. Rizal, 50 juta itu apa gak kemurahan? Tanya ibuku. Menurut Rizal sih gak bu. Rumah Pak Kiai ini kan gak permanen. Jadi kayaknya orang-orang ngitung tanahnya aja, jawabku. Setelah ngobrol ngalor ngidul akhirnya Pak Kiai Ahmad pulang. Nah mungkin udah rezekinya Pak Kiai kali ya. Besoknya ibuku langsung dapat orang yang mau beli rumahnya Pak Kiai. Namanya Mak Haji Sarpah. Beliau tetangga desa. Katanya Mak Haji diusir sama menantunya sendiri. Lebih tepatnya diusir secara sarkas. Menantunya yang bernama Lina, dia benci pada Mak Haji. Makanya Mak Haji gak betah. Nah untung saja Mak Haji Sarpah punya anak perempuan yang sekernak tinggal di kota. Anaknya itulah yang mau membelikan rumah untuk Mak Haji. Oh ya Mak Haji gak tinggal sendirian. Dia ngasuh satu cucu perempuan yang umurnya 10 tahunan. Dia anak yatim, entah cucu keberapa, aku tidak hafal betul. Singkat cerita, jadilah rumah itu dibeli. Dan malam pertama Mak Haji jadi tetanggaku. Langsung ada kejadian yang di luar angkasa, di luar nalar. Subuh itu aku bangun dan kaget saat melihat TV tergeletak di atas lantai. TV itu seperti ditata oleh seseorang. Bukan kayak jatuh ya, karena aneh banget booster dan remote-nya itu ditumpuk rapi tepat di atas TV. Untung aja ibuku belum bangun. Dia penakut banget, sama hal-hal mistis. Dan bapak juga belum bangun. Buru-buru aku rapikan kembali TV yang tergeletak di lantai. Bisa aja kesenggol kucing kan? Pikirku. Tapi gak masuk akal juga sih kalau kesenggol kucing. Si booster sama remote-nya itu gak mungkin ketata rapi bertumpuk-tumpuk gitu. Aku gak cerita apa-apa sama ibu dan bapak. Biarlah lupain aja kejadian aneh itu. Nah siangnya Mak Haji duduk di teras rumahku, dia lagi ngobrol sama ibu. Aku dengar Mak Haji ini ceramah keagamaan. Kita tuh harus rajin ngaji, rajin ibadah. Ajal gak ada yang tahu entah hari ini atau besok datangnya, ucap Mak Haji. Kelihatannya cerewet tep ramah. Entah kenapa ya, aku ngerasa ada yang aneh sama Mak Haji ini. Auranya itu loh,
Aku selalu merinding aja kalau tiba-tiba gak sengaja ditatap Mak Haji. Makin hari aku makin tahu latar belakang Mak Haji. Dia ternyata suka didatangi tamu. Banyak tamu yang datang buat minta tumbal, bukan tumbal nyawa atau sesajen ya. Kalau bahasa lainnya tuh ruat rumah. Di kampungku kalau ada rumah baru harus diruat biar dedemit atau jinnya pergi. Biar enaklah ditempatinnya. Seperti yang udah aku ceritakan sebelumnya, Mak Haji ngasuh satu cucu perempuan. Jadi beliau tinggal berdua sama cucunya di rumah panggung yang baru dibeli itu. Nah biasanya para tamu itu datang malam hari. Oh bukan malam sih, lebih tepatnya dini hari jam 2/3 lah menjelang subuh. Biasanya ada motor yang parkir di depan rumah Mak Haji. Awalnya aku gak tahu persis apa yang diminta para tamu itu ke Mak Haji. Tapi ya tahu sendirilah, gosip ibu-ibu lebih canggih dari jaringan 5G. Ternyata bukan hanya minta ruat rumah saja, yang datang ke Mak Haji bahkan ada yang minta penglaris. Tapi jujur ya, aku orangnya gak mau tahu deh urusan orang lain. Biarin aja. Nah suatu malam sebelum tidur aku waan sama pacar. Sampai jam 11 malam aku ketiduran. Paginya tiba-tiba saja saat aku cek HP. Obrolan Diwa sama pacar itu terkahir jam 2 dini hari. Padahal jelas-jelas aku tidur sebelum jam 12. Parah sih, kaget banget. Gak mungkin juga aku ngelindur sampai was selama itu. Udah gak beres. Semenjak Mak Haji jadi tetangga baruku, sudah ada 2 kejadian janggal di rumah. Kalau Mak Haji dukun, tapi kok beliau rajin ibadah. Setiap abis maghrib pasti kedengeran suara Mak Haji lagi ngaji. Aku penasaran banget pengen ngintip aktivitas Mak Haji di rumahnya. Sehabis maghrib kayak biasa, suara Mak Haji terdengar syahdu ngaji Quran. Nah sengaja waktu itu aku diam-diam ngintip dari bilik dinding rumahnya. Dan saat itulah aku kaget sampai terjungkal ke belakang. Aku ngeliat Mak Haji lagi tiduran di atas kasur kapuk sementara yang ngaji di sampingnya itu sosok lain. Sosok itu mengenakan mukena, tapi wajahnya hitam sekali dan berbulu. Dia melantunkan ayat-ayat suci tapi tidak memegang Quran. Dia sudah hafal betul ayat itu. Siapa ya? Tanya Mak Haji dari dalam kamarnya saat mendengar suaraku yang mengadu kesakitan. Bentar guys, adminnya dulu. Sakit perut nyeritain ini. Mak Haji masih jadi tetangga admin BTW sampai sekarang. Tapi udah jarang kedengar ngaji. Lanjut, aku langsung lari nyamperin ibu di rumah. Bu, Nak Haji bu, ada jin di dalam rumahnya. Mak Haji pelihara jin, kataku sambil mos-mosan. Mak Haji itu perempuan solehah. Rajin ngaji, gak mungkin dia pelihara jin. Jangan ngada-ngada kamu, bentak ibuku. Ibu mau bukti. Ibu dengarkan, dia lagi ngaji sekarang. Ayo kita intip bu. Itu bukan Mak Haji yang ngaji, ada makhluk lain di dalam rumahnya, kataku. Suara Mak Haji yang sedang melantunkan ayat suci masih terdengar. Udah jangan bikin ibu takut, kata ibuku. Nak, gak boleh ngintip rumah orang. Gak baik. Bapak muncul dari dalam kamar. Dia tampak kesal karena aku ngintip rumah Mak Haji. Besoknya Mak Haji datangin rumahku. Dia bahkan ngaku kalau emang pelihara jin tapi jin yang beriman. Jin itulah yang bantu Mak Haji buat ruat rumah dan segala macam hal mistis. Dia juga minta maaf karena ada bebenjit yang nakal bahkan masuk sembarangan ke rumahku. Apa itu bebenjit Mak Haji? Tanya ibuku. Anak dari jin yang kupelihara. Tapi jangan khawatir, dia sudah pulang dan gak akan ganggu rumah kalian lagi, ucap Mak Haji. Jangan takut ya, jin juga makhluk Allah. Sebagian dari mereka ada yang beriman dan sebagian lagi ada yang murtad, kata Mak Haji. Semenjak saat itu, memang tidak pernah ada lagi kejadian aneh di rumahku. Tapi setiap kali ku dengar suara Mak Haji ngaji, aku selalu merinding. Gelombang selesai. Oke guys, sekian cerita dari kami. Kita kembali esok hari di jam yang sama ya. See you.